Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu di dalam renungan singkat Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Renungan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dengan judul perikop hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita di sini dalam ayat-ayat ini diingatkan bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia di luar Kristus sebetulnya kita sudah mati. Karena apa? Mati karena dosa. Ya, kalau kita pikir-pikir, loh, kan kita hidup, tapi sebetulnya ya memang kita hidup sebagai manusia, ya, secara tubuh. Nah, kita hidup, tapi sebetulnya secara roh kita itu mati. Ya. Nah, kenapa mati? Nah, buktinya tadi dikatakan di dalam ayat yang kita baca bahwa mereka yang hidup menurut daging, yaitu yang orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya, hidup di dalam dosa. Dan dosa itu upahnya adalah maut. Nah, sehingga akhirnya apa? Orang yang hidup di dalam dosa sebetulnya kehidupannya itu menurut daging, ya, memikirkan hal-hal yang dari daging, ya. Nah, tapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berarti dalam kehidupannya Yesus tinggal di dalam diri Roh Kudus atau Roh Allah sendiri, ya. Dan keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, itu jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sebagai manusia yang di luar Yesus sebetulnya memang hidup, ya, secara kedagingan itu hidup, ya, melakukan aktivitas apa dan sebagainya, tapi secara rohani dia itu mati. Karena apa? Keinginannya itu dipengaruhi oleh keinginan daging atau oleh keinginan hawa nafsunya sendiri.
Dan kemudian cara berpikirnya pun adalah berpikir secara dunia ini, ya. Nah, buktinya apa? Banyak sekali orang itu cenderung memikirkan uh, apa yang dia perlukan, apa yang dia inginkan selama dia hidup di dunia ini sesuai dengan uh, keinginannya, ya, atau hawa nafsunya. Sehingga kadang-kadang mereka itu berlomba-lomba, ya, untuk mengejar hal-hal yang bersifat atau yang ada di dunia ini untuk mendapatkan apa? Kepuasan. Ya. Kepuasan di dalam dirinya. Misalnya aku ingin menjadi orang yang kaya, ya, punya banyak duit. Lalu kemudian aku ingin memiliki banyak harta benda, ya, untuk memuaskan apa? Harga dirinya. Nah, sehingga kadang-kadang dia itu melakukan hal-hal yang mungkin di luar apa ya, di luar yang seharusnya pun akan dia lakukan. Melanggar hukum pun tidak apa-apa. Dia akan coba lakukan untuk mencapai keinginannya, untuk memuaskan dirinya. Dan kemudian seringkali dalam rangka memuaskan hawa nafsunya dia kadang-kadang susah untuk bisa misalnya ada orang yang menyakiti dia, ya, keinginan balas dendamnya begitu tinggi, ya, dan kemudian dia ingin melakukan misalnya membunuh atau misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah itu, jadi itulah yang dilakukan oleh manusia yang mati secara rohani. Tetapi kita lihat di sini bahwa orang yang di dalam Kristus itu akan hidup oleh roh, ya. Dan dikatakan apa? Tidak ada penghukuman lagi. Kenapa? Kalau orang yang hidup di dalam dosa, ya, berarti upahnya itu adalah maut. Maut, ya. Nah, dalam kehidupan kita tentu kita percaya bahwa uh, kehidupan kita di dunia ini adalah sementara, ya. Paling kuat berapa tahun? Mungkin 70 tahun, 80 tahun, ya, atau mungkin 90 tahun, ya. Tapi sudah itu kemana kita akan pergi, ya? Dan memang eh, kami mempercayai bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan hidup di dalam maut selama-lamanya, ya. Tapi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia itu akan hidup kekal. Itu yang dijanjikan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab, ya. Dan bahkan uh, ketika dia masih hidup di dunia ini pun dikatakan bahwa tidak ada penghukuman. Kenapa? Roh Kristus itu telah memerdekakan, ya, dari hukum dosa dan dari hukum Taurat. Begitu. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka ketika kita hidup di dunia ini, maka Tuhan sudah memerdekakan kita, membebaskan kita dari segala hukuman dosa dan dari segala hukum Taurat. Dan bahkan ketika kita meninggalkan dunia ini, dia menjanjikan akan memberikan kepada kita apa? Kehidupan yang kekal, ya. Nah, kemudian itu bisa terjadi kenapa? Jika roh Allah itu atau roh Kristus itu diam di dalam kamu, ya. Jadi kalau kita lihat gimana dong buktinya? Kalau roh Allah itu diam di dalam kita, kita akan melihat bahwa bagi orang-orang yang percaya kepada dia, maka roh Allah yang diam di dalam kita itu akan mampu menghidupkan kita, ya. Juga tubuh kita nanti yang fana ini dia sanggup untuk menghidupkan. Tapi itu kan nanti, ya. Nah sekarang kita pikirkan yang hidup kita sekarang, ya. Apakah betul bahwa roh Allah itu mampu untuk bisa menghidupkan kita? Betul. Kita bisa melihat di dalam diri orang-orang yang percaya kepada dia. Ketika roh Allah, roh kudus itu diam dalam kehidupannya, kita akan melihat bagaimana kehidupannya itu diubahkan. Kehidupan yang lama, yang mungkin dulunya mengikuti keinginan daging, hawa nafsunya sendiri,
berbuat melakukan hal-hal yang jahat yang ada dalam pikirannya, yang bersifat egois, begitu kan ya. Itu semua bisa ditanggalkan. Dan kemudian dia belajar untuk hidup dalam kehidupan yang baru, yang diperbaharui oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya. Sehingga apa? Kalau kita lihat, kehidupannya itu akan apa? Dia belajar melatih untuk memiliki apa? Buah-buah roh dalam kehidupannya. Misalnya kasih, ya, yang dulunya tidak peduli sama orang, ya, yang tidak mampu untuk bisa mengasihi, maka dia menumbuhkan kasih dalam diri orang itu. Dan kemudian apa lagi? Sukacita. Ya. Hidup di dunia ini banyak beban, banyak masalah, ya, yang menekan kehidupan. Tapi ketika orang itu memiliki roh Allah, maka dia dimampukan untuk bisa bersuka cita di tengah-tengah kehidupannya yang sulit. Ya. Dan kemudian apa? Memiliki damai sejahtera. Ya. Apapun situasi yang ada dalam kehidupannya. Ya. Walaupun mungkin itu kalau secara dunia dia tidak mampu untuk bisa bersuka cita melihat situasi dan kondisinya. Tapi roh Allah memampukan dia untuk memiliki damai sejahtera. Ya. Dan kemudian memiliki kesabaran. Kesabaran untuk menanggung penderitaan, kesabaran untuk menanggung kesulitan, kesabaran terhadap orang-orang yang mungkin menyakiti dia, ya. Ada kesabaran, lalu ada kemurahan, ya. Ada kemurahan hati, ya. Dia disanggupkan, dimampukan untuk bisa memberikan pengampunan kepada orang yang mungkin menyinggung dia atau menyakiti dia, dan dia mampu untuk hidup dalam kesetiaan, ya. Kesetiaan kepada Tuhan, untuk tunduk takluk kepada hukum Tuhan yang harus dia ikuti, ya. Tapi bukan karena untuk mendapatkan sesuatu, tapi dia tahu karena apa? Tuhan Allah mengasihi dia, ya, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga dia mau belajar takluk kepada apa yang Tuhan mau, ya. Dia bersifat setia, lemah lembut, ya, dan penguasaan diri. Dia mampu menguasai diri, ya, di tengah-tengah situasi yang sulit dalam kehidupannya, di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tekanan, dia tetap bisa berharap kepada Tuhan, ya. Karena apa? Yang memampukan itu adalah Roh Allah, ya. Makanya dalam perikop kita pada hari ini disebut apa? Hiduplah oleh Roh, ya. Roh siapa? Roh Allah, ya. Di mana Roh Allah itu bisa kita dapatkan? Ketika kita percaya, membuka hati buat Tuhan Yesus, maka Roh Allah itu hidup dalam hidup kita, maka Roh Allah itulah yang mampu untuk mengubah kehidupan kita dan mampu untuk bisa hidup di dalam Roh itu, ya, sehingga kita menjadi orang yang memang merdeka, ya, melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Kita dengan senang hati, dengan suka hati, karena dia tahu dia sudah diselamatkan oleh Kristus yang mengasihinya. Nah itu Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah kita juga mengingat akan hal ini. Hiduplah di dalam Roh Allah yang diberikan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagi kita yang belum percaya dan terima Tuhan Yesus, mungkin kita hidup dalam situasi yang tidak baik atau merasa tertekan dalam kehidupan ini, tidak memiliki sukacita, damai sejahtera, maka buka hati buat dia, sehingga Roh Allah hidup dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan kita dimampukan untuk hidup dalam Roh Allah itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami diingatkan bahwa ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, maka Roh Allah itu, yaitu Roh Kudus itu hidup dalam hidup kami, yang memampukan kami hidup untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.